Selamat datang di Rumah Official bersama Serenus Pratomoha. Kantor PSSI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat menjadi lokasi unjuk rasa pada Jumat tanggal 14 November tahun 2025. PSSI adalah organisasi resmi yang mengelola sepak bola nasional. PSSI bertanggung jawab atas pengelolaan tim nasional, kompetisi liga, pembinaan pemain, pelatih, hingga wasit. Dan sekarang PSSI sedang menjadi sorotan karena lambatnya penunjukan pelatih baru tim nasional Indonesia, reshuffle internal, dan tekanan publik terhadap Ketua Umum Erick Thohir. Setelah pelatih asal Belanda Patrick Kluivert mundur dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Indonesia, sampai saat ini PSSI belum menetapkan pelatih baru untuk timnas Garuda. Erick merespon dengan meminta waktu dan dukungan agar PSSI bisa menyelesaikan program yang sedang berjalan. Hingga puncaknya adalah tim nasional Indonesia yang tidak bertanding di FIFA Matchday pada November ini. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2015, timnas Indonesia absen dari FIFA Matchday pada jeda internasional November 2025. Hal ini terjadi karena belum adanya pelatih baru untuk timnas senior dan fokus ke PSSI dialihkan ke timnas U23. Diketahui timnas U23 disiapkan ke SEA Games 2025 yang digelar pada Desember mendatang. Dan dengan absennya Indonesia membuat Garuda menjadi satu-satunya tim ASEAN yang tidak berpartisipasi dalam agenda resmi FIFA Matchday tahun ini. Dan hal inilah yang menjadi alasan kelompok supporter Ultras Garuda yang melakukan unjuk rasa di kantor PSSI. Diketahui ada 5 tuntutan yang diberikan oleh Ultras Garuda kepada Erick Thohir. Yang pertama, manajemen timnas yang profesional. 2, roadmap PSSI. Yang ketiga, proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional. Yang keempat, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi. 5, adanya peran supporter. Tuntutan dari Ultras Garuda tersebut sepertinya tidak direspon oleh pihak PSSI selama 5 hari ke depan usai pertemuan. Hingga pada akhirnya Ultras Garuda melakukan inisiatif untuk datang langsung ke kantor PSSI. Ultras Garuda juga mengirimkan surat kepada Polda Metro Jaya untuk meminta izin menggelar aksi tersebut. Dalam demo tersebut mereka membawa spanduk, toa, hand banner, bendera, dan poster. Poin utama tuntutan aksi tersebut adalah revolusi total PSSI. Ultras Garuda adalah salah satu kelompok supporter di laga tim nasional Indonesia. Kelompok supporter ini berdiri pada tahun 2018. Walaupun baru terbentuk, eksistensi mereka sudah terlihat, di mana mereka menjadi salah satu penghuni Stadion Utama Gelora Bung Karno di dalam beberapa laga terakhir tim nasional Indonesia. Ultras Garuda terbentuk dari berbagai supporter klub di Indonesia. Mereka melepaskan embel-embel klub sejenak untuk mendukung tim nasional Indonesia. Selain Ultras Garuda, kelompok supporter lainnya yaitu Forza Indonesia dan One Soul One Nation yang berada di satu tribun dengan Ultras Garuda. Dan supporter Ultras Garuda terbilang militan. PSSI menanggapi tuntutan Ultras Garuda yang melakukan aksi demo. Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut menyebut bahwa aksi itu merupakan hak sebagai warga negara. Ultras Garuda menggeruduk kantor PSSI di BK Arena Jakarta Jumat tanggal 14 November tahun 2025 sore waktu Indonesia Barat. Berbagai tuntutan disampaikan yang meliputi Erick Thohir out, penunjukan pelatih baru tim nasional Indonesia, hingga revolusi PSSI. Namun tidak ada pengurus PSSI yang menemui masa aksi Ultras Garuda yang diperkirakan mencapai ratusan orang. Namun PSSI memastikan akan membawa tuntutan Ultras Garuda tersebut. Terkait penunjukan pelatih baru, Sumarji menegaskan bahwa federasi terus mencari sosok yang baru. Saat ini beberapa nama sudah mulai masuk nominasi dan tengah dipertimbangkan. Namun Sumarji belum mau membuka nama-nama pelatih yang masuk nominasi tersebut. Pengumuman resmi baru akan dilakukan federasi saat kesepakatan sudah tercapai. Sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, itu adalah tugas dari BTN, juga bagian tugas dari Direktur Teknik. Tapi kembali lagi, semua keputusan akan dibawa ke rapat Exco. Dan hingga saat ini Ketua Umum PSSI sudah menyampaikan ada 5 nama sebagai kandidat. Ada sekitar 50 orang Ultras Garuda yang datang langsung ke markas PSSI. Ultras Garuda menggunakan atribut hitam-hitam dengan membawa beberapa spanduk bertuliskan sindiran kepada PSSI. Penghuni Tribun Selatan itu datang dengan langsung menyalakan petasan dan kembang api. Mereka juga menempelkan beberapa tulisan di kaca-kaca GBK Arena. Menariknya ada tulisan sindiran kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Exco PSSI Arya Sinulinga. Keduanya diminta keluar dari PSSI, padahal sebelumnya perwakilan Ultras Garuda sudah melakukan pertemuan dengan Erick Thohir dan Arya Sinulinga. Ada 5 tuntutan yang dilayangkan Ultras Garuda kepada PSSI. Ultras
Garuda menyatakan kekecewaan yang mendalam atas kegagalan tim nasional Indonesia yang lolos ke Piala Dunia 2026. Ultras Garuda juga menyikapi keputusan PSSI mendepak Patrick Kluivert usai tim nasional Indonesia gugur. Walaupun begitu, keputusan PSSI tersebut masih belum cukup untuk supporter yang menduduki tribun selatan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kelima poin itu adalah manajemen timnas yang profesional, roadmap PSSI, proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi, serta peran para supporter, yang mana tuntutan dari Ultras Garuda tersebut tidak direspon oleh pihak PSSI selama 5 hari ke depan usai pertemuan, hingga pada akhirnya Ultras Garuda melakukan inisiatif untuk datang langsung ke kantor PSSI. Suasana di kantor PSSI GBK Arena Jakarta Pusat memanas ketika masa Ultras Garuda kembali menggelar aksi lanjutan Jumat pada 14 November tahun 2025. Dalam aksi tersebut, para supporter tidak hanya membawa spanduk tuntutan, akan tetapi juga menyegel gerbang masuk kompleks GBK Arena di Jalan Asia Afrika, lokasi kantor Federasi Sepak Bola Nasional tersebut. Di depan kerumunan massa berbaju serba hitam, seorang orator menyampaikan ultimatum keras yang langsung menyulut serahkan para demonstran. Ketua Umum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menjadi target aksi mereka. Selain orasi, massa juga membawa spanduk yang mewakili tuntutan mereka terhadap federasi. Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes berkelanjutan Ultras Garuda usai kegagalan tim nasional Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Ultras Garuda menilai bahwa PSSI tidak transparan serta mengabaikan aspirasi dari pihak supporter. Ya memang kayak gitu ya kan PSSI ya kan. Dari dulu memang sulit berprestasi ya. PSSI itu juga berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas loh. Enggak ngapain mereka susah-susah naturalisasi pemain, ngambil pelatih yang kelas Patrick Kluivert. Mereka sudah bersusah payah, mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Mereka naturalisasi pemain supaya level pemain tim nasional Indonesia itu sebanding dengan level-level pemain Eropa. Apalagi yang di demo kan gitu. Tapi ya itulah bentuk aspirasi masyarakat ya. Itu hak dari masyarakat ya. Ya mungkin dilihat ya kurang hoki aja mungkin ya PSSI ya. Main udah level kelas Eropa, pelatih udah pelatih kelas Eropa. Hoki aja yang belum loh. Hoki, keberuntungan aja yang belum, nasib belum berpihak kepada PSSI. Kalau melihat rekam jejaknya Erick Thohir, saya tahu sekali. Nggak perlu saya bilang di sini ya. Di dunia olahraga, rekam jejaknya tahu. Dari DC United punya klub basket juga pernah jadi presiden Inter Milan. Rekam jejak Erick Thohir saya tahu sekali. Oke. Udah ya, sekian video hari ini. Akhir kata, saya Renus Pratomohat. Salam sayang orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Ya benar loh. Hoki aja yang belum timnas loh. Tapi sampai kapan ya nunggu hokinya ya?